Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Saya ingin mewawancarai Bapak mengenai wawasan kebangsaan. Bagaimana pendapat Bapak tentang arti wawasan kebangsaan bagi masyarakat Indonesia saat ini dan bagaimana penerapannya selama Bapak bekerja dulu maupun saat ini? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahfudin, profesi pensiunan guru. Menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Saat ini wawasan tersebut penting agar masyarakat tidak mudah terpecah oleh perbedaan. Selama menjadi guru, saya menerapkan wawasan kebangsaan melalui pendidikan karakter, menanamkan cinta tanah air, disiplin, gotong royong, serta menghargai perbedaan di lingkungan sekolah. Dan hari ini saya menggunakan baju batik yang menandakan bahwa saya cinta tanah air sampai kapanpun. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana cara menjaga persatuan bangsa di tengah maraknya isu intoleransi, hoaks, dan perbedaan pandangan politik? Menurut saya, untuk menjaga persatuan, kita perlu menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati, dan berpikir kritis terhadap informasi yang diterima. Masyarakat harus bijak dalam menggunakan media sosial, tidak mudah terpancing oleh berita bohong atau hoaks, serta selalu mengedepankan musyawarah dalam menghadapi perbedaan pandangan politik. Pendidikan karakter dan keteladanan dari tokoh masyarakat juga penting untuk memperkuat rasa persaudaraan. Baik, yang selanjutnya mungkin yang terakhir ya Pak. Ya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda agar tetap memiliki jiwa nasionalisme dan semangat bela negara? Pesan saya kepada generasi muda, jadilah penerus bangsa yang berkarakter, berintegritas, dan mencintai tanah air. Tunjukkan nasionalisme tidak hanya dengan kata-kata tetapi juga melalui tindakan nyata. Belajar dengan sungguh-sungguh, berkontribusi positif di lingkungan dengan persatuan, dengan menjaga persatuan serta melestarikan budaya Indonesia. Ingatlah bahwa bela negara bukan hanya tugas militer, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara dalam menjaga kedaulatan dan kehormatan bangsa. Baik, Bapak, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang bersama guru saya untuk mewawancarai terkait wawasan kebangsaan dan bela negara. Baik, izin Ibu silakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurjana. Kesibukan saya saat ini sebagai guru di salah satu PAUD di Kota Bandung. Baik Ibu, kita langsung ke pertanyaan. Pertama, menurut Ibu apa arti wawasan kebangsaan untuk masyarakat Indonesia saat ini? Arti wawasan kebangsaan untuk bangsa Indonesia saat ini mungkin ya pemahaman dan tekad bersama untuk menjaga persatuan dan membangun bangsa Indonesia untuk lebih maju kembali. Ya. Nah, untuk menjaga persatuan, bagaimana cara menjaga persatuan di tengah maraknya isu intoleransi, hoaks, dan perbedaan pandangan politik? Cara pandang saya ya untuk menjaga
negara persatuan Indonesia ini gitu ya, dari di tengah maraknya isu tersebut. Mungkin yang pertama menjaga dan memelihara keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa. Terus yang keduanya mungkin hoax ya, eh, tingkatkan literasi digital dan kritis terhadap informasi yang diterima. Nah, kalau di agama Islam ya gitu, adanya tabayun. Nah, ketika kita mendapatkan berita yang belum benar adanya, marilah kita belajar tabayun atau mencari kebenaran dari berita tersebut gitu ya. Jangan sampai kita termakan oleh hoax gitu ya, berita hoax. Nah, yang ketiganya perbedaan pandangan politik ya. Caranya dengan meningkatkan pendidikan karakter dan pendidikan karakter ya yang berbasis dengan nilai Pancasila gitu. Baik. Nah, pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada generasi muda agar memiliki jiwa nasionalisme dan semangat bela negara? Pesan saya ya untuk generasi muda saat ini ya, untuk Gen Z, Gen Alpha gitu. Jadilah agen perubahan yang positif. Jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan gitu ya. Walaupun sedikit kebaikan itu sangat berarti bagi masyarakat sekitar gitu. Dan tetaplah tetaplah mempunyai jiwa yang nasionalisme dan semangat bela negara. Baik, terima kasih banyak Ibu atas pesannya. Terima kasih juga Ibu atas waktu dan juga kesempatannya. Sama-sama. Ya, makasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Halo Cek, aku boleh izin wawancara nggak Cek? Boleh. Oke, silakan perkenalkan dirinya dulu. Oke, nama aku Gedes, aku mahasiswi Universitas Pajajaran. Sekarang aku di Bapenda sedang melaksanakan magang. Jadi ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, menurut kamu apa arti wawasan kebangsaan bagi masyarakat Indonesia saat ini? Oke, jadi wawasan kebangsaan itu jadi kayak dasar atau cara pandang kita dalam bermasyarakat. Nah, si wawasan kebangsaan itu yang mengajarkan kita gitu untuk menghargai perbedaan. Nah, dengan adanya wawasan kebangsaan ini, kita dapat mengatasi tuh kayak yang tadi adanya perbedaan atau adanya hoax yang mungkin sedang berlalu ataupun adanya disintegrasi antara masyarakat. Oke Cek, lanjut pertanyaan kedua. Menurut kamu, bagaimana cara menjaga persatuan bangsa di tengah maraknya isu intoleransi, hoax, sama perbedaan pandangan politik? Jadi menurut aku mungkin kayak perbedaan atau intoleransi ya, mungkin kita udah diajarin mungkin dengan penguatan nilai ya, kita kan udah diajarin tentang Pancasila, itu udah tahu isi-isinya, terus kita juga tiap sering juga mengucapkan untuk Pancasila apa. Jadi intinya Pancasila itu jangan hanya diserap aja, dibaca aja, tapi Pancasila itu juga harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin kalau hoax itu kita tuh harus berperilaku bijak terhadap media sosial. Nah, kita bijak dalam menerima informasi dan juga kita bijak dalam memberikan informasi ke orang lain, supaya kan kayak banyak kasus-kasus ya di media sosial ternyata videonya dipotong-potong nih, jadi malah orang menyalahkan orang yang seharusnya benar. Nah, mungkin kalau isu politik kita bisa sering lihat ya, kalau isu politik itu sering adanya perbedaan pendapat atau mungkin sini pilih ini, jadi nggak akan ada kesimpulan gitu. Nah, intinya si isu politik kita tuh carilah keputusan yang benar-benar menguntungkan ke semua pihak, jangan hanya untuk individu aja, karena sebenarnya memang perbedaan itu hal yang wajar, cuman kita harus berpikir juga kalau keputusan itu harusnya keputusan yang bisa dilakukan atau dibicarakan untuk bersama. Pertanyaan terakhir yang ketiga nih, pesan apa yang ingin kamu sampaikan kepada generasi muda atau teman-teman seusia kamu agar tetap memiliki jiwa nasionalisme dan semangat bela negara? Pertama sih, menurut aku kita harus tahu dulu jiwa nasionalisme itu untuk apa, dan untuk bela negara itu sebenarnya untuk apa dan untuk siapa kita bela negara. Nah, menurut aku sih bela negara itu bukan hanya kayak kita ngangkat kita ya udah bela negara, itu dia tugasnya
polisi atau tugas ini, enggak gitu. Jadi bela negara itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan hal-hal yang kecil. Mungkin kayak tadi kan sebelumnya ada kita bilang menghargai perbedaan, mungkin perbedaan pendapat atau segala macam gitu. Nah, dengan menghargai sesama kita itu bisa menjaga kesatuan. Nah, itu salah satu bentuk si bela negaranya. Nah, selain itu menjaga jiwa nasionalisme juga bisa kita terapkan dengan kayak pembelian kita. Pembelian itu bisa kita membeli atau mencintai barang-barang lokal. Terus yang terakhir mungkin kita bisa lebih mengembangkan dan melestarikan budaya-budaya kita. Nah, kalau menurut kita ketinggalan zaman ya kita berinovasi supaya budaya-budaya itu juga tetap terintegrasi gitu, tetap tersebar luas. Mungkin itu sih Teh. Terus ya, thank you banget ya, Ce. Iya. Kesimpulan dari ketiga narasumber yang sudah kami lakukan wawancara bahwasannya wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang menempatkan persatuan dan kesatuan di atas segala perbedaan, menjadi benteng untuk menghadapi perpecahan, hoaks, dan intoleransi. Untuk menjaga persatuan bangsa, penting menanamkan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan literasi digital, mengedepankan etika politik, serta memperkuat pendidikan karakter di masyarakat. Generasi muda diajak untuk memahami makna nasionalisme dan bela negara yang bisa diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana seperti mencintai produk dalam negeri, menghargai perbedaan, dan melestarikan budaya. Karena bela negara adalah tanggung jawab setiap warga negara, bukan hanya milik militer, demi menjaga keutuhan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bagi generasi muda, wawasan kebangsaan bisa dimaknai dengan menjadi agen perubahan yang positif dan konstruktif dalam masyarakat, seperti menggunakan dan mempromosikan produk-produk buatan Indonesia, baik itu pakaian, makanan, kerajinan, dan lain-lain. Dan selalu bersemangat mempelajari dan melestarikan budaya lokal, seperti tarian, musik, ataupun bahasa daerah. Selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan baik di sekolah, rumah, maupun publik. Lalu kemudian, harus menggunakan media sosial untuk hal-hal positif seperti promosi budaya ataupun prestasi bangsa. Berani menyuarakan kritik atau pendapat secara konstruktif dan bertanggung jawab. Nah, penerapan wawasan kebangsaan yang baik akan membentuk generasi muda yang memiliki integritas rasa nasionalisme yang kuat dan mampu menjadi agen perubahan yang positif bagi bangsa Indonesia.